Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Mas Kepo. Untuk video kali ini aku ingin merangkum alur cerita film yang berjudul Matriarch. Film ini dirilis pada tahun 2018. Tapi kami peringati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di suatu hari yang cerah, terdapat sepasang suami istri bernama Matt dan Rachel. Mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat yang kebetulan Rachel sedang hamil besar. Perjalanan mereka tampak lancar dan menyenangkan, hingga sampailah jalan di depan mereka dialihkan. Mereka pun mengikuti petunjuk sesuai arahan, namun Matt yang tidak fokus ke jalan menabrak pohon yang tumbang. Hal itu membuat mobil mereka rusak dan mereka terjebak di pinggir hutan yang jauh dari keramaian. Ketika Matt ingin menelpon mobil derek, ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Yang untungnya Matt melihat sebuah rumah yang jaraknya sekitar setengah mil dari mereka. Akhirnya mereka berjalan kaki menuju rumah itu. Lalu mereka sampai di gerbang verbal dengan keterangan properti pribadi. Dengan yakin mereka tetap berjalan ke sana. Setelah mereka mulai memasuki area pertanian, datang sebuah mobil yang dikendarai oleh Bobby. Bobby mengatakan ini adalah tanah pribadi dan minta mereka untuk pergi. Walaupun Matt sudah menjelaskan apa yang dirinya dan Rachel alami, Bobby tetap ingin mereka pergi dari propertinya. Namun ketika mengetahui Rachel sedang hamil besar ditambah jenis kelaminnya laki-laki, Bobby berubah 180 derajat menjadi welcome kepada mereka. Di sana Bobby memberitahu istrinya bernama Agnes bahwa mereka kedatangan tamu sepasang suami istri, di mana sang istri sedang hamil besar dan mengandung bayi laki-laki. Agnes yang mendengarnya dengan bersemangat menyuruh Bobby membawa mereka ke rumah. Namun Matt dan Rachel yang hanya ingin meminjam ponselnya malah diajak Bobby menginap di rumahnya dengan alasan akan ada badai yang datang. Mereka pun pergi ke rumah dan Rachel melihat seorang gadis bergaun hitam menatap ke arahnya. Ketika sampai di rumahnya Bobby, mereka disambut oleh Agnes bersama dua anak laki-lakinya. Mereka adalah Luke dan David. Lalu Agnes membawa mereka ke kamarnya di mana mereka tidur. Ya walaupun niat mereka hanya ingin meminjam ponsel, tapi malah disuruh menginap membuat mereka senang karena hari mulai gelap. Dan tiba-tiba Rachel kembali melihat gadis yang dilihatnya di jalan. Namun setelah memberitahukannya kepada Matt tidak melihat apapun. Kemudian Matt dan Rachel makan malam bersama Agnes dan keluarganya. Rachel yang melihat foto Agnes dan Bobby bersama gadis yang dilihatnya menanyakan siapa gadis itu. Agnes mengatakan itu anak bungsunya bernama Fred yang pemalu. Dan Agnes mengadopsi Fred, begitu juga dengan Luke dan David. Setelah makan malam, Matt dan Rachel kembali ke kamar. Dan Rachel mulai curiga kepada keluarga Agnes, di mana dirinya tidak melihat Fred ditambah dengan sikap aneh keluarganya. Dan Rachel mengajak Matt untuk segera pergi dari sana besok pagi. Namun Matt yang mengira Rachel hanyalah kelelahan mengajaknya untuk beristirahat. Saat pagi tiba, Rachel terbangun karena mendengar suara tangis. Rachel menoleh dan Matt sudah tidak ada. Ditambah Rachel melihat Fred sedang menangisi kedua orang tuanya yang tewas. Fred mendekati Rachel yang tiba-tiba Rachel mengatakan nama gadis itu adalah Ellie Dams. Dan ternyata Rachel bermimpi dan mengatakan kepada Matt bahwa Fred adalah Ellie, salah satu keluarga yang hilang selama berbulan-bulan. Dari sana Rachel mengajak Matt untuk pergi saat ini juga. Dengan mengendap-endap mereka menuruni tangga menuju pintu keluar yang terkunci. Ketika mereka mendapatkan kuncinya itu terjatuh yang membuat Bobby datang. Matt mengatakan bahwa dirinya dan Rachel akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun Bobby hanya diam saja yang ternyata di depan sudah ada Luke dan David. Lalu Matt dan Rachel dibuat pingsan. Kemudian Rachel tersadar dengan tangan dirantai dan bertanya di mana keberadaan Matt. Agnes pun menjawab bahwa Matt sudah berada di tempat yang jauh lebih baik.
Di tempat lain, Luke dan David menggali tanah untuk mengubur Mads. Mereka melepas semua pakaian yang digunakan oleh Mads, dan ketika Luke ingin membunuh Mads yang pingsan, David mengatakan untuk mengubur Mads hidup-hidup. Namun Luke melemparkan karbit dan korek milik Mads di peti matinya. Sementara Rachel sedang melahirkan bayinya yang dibantu oleh Agnes, yang akhirnya bayinya pun lahir, namun bukan laki-laki melainkan perempuan. Agnes pun membawanya pergi keluar meninggalkan Rachel yang meringis kesakitan. Lalu Rachel berusaha melepaskan tangannya yang terikat. Dan ketika berhasil, Rachel berpura-pura sambil memegang benda yang disembunyikannya. Saat itulah Rachel yang sudah muak menghantam Agnes. Namun sayangnya Rachel tidak dapat berbuat banyak. Rachel kembali diikat dengan kabel di tangan dan kakinya. Bahkan Rachel disumpal dan dibawa ke sebuah gudang yang penuh dengan jerami di dalamnya. Ditambah dengan Agnes memompa paksa ASI Rachel. Sementara Mads yang tersadar menggunakan koreknya sebagai penerangannya. Mads yang tidak tahu di mana dirinya berada berusaha mencari tahunya sendiri dengan melihat sekitarnya. Lalu Mads melihat sisi peti yang longgar dan menemukan tanah di luarnya. Dan Mads pun sadar dirinya berada di peti mati yang dikubur hidup-hidup. Kemudian Mads berusaha dengan keras mendobrak sisi peti itu agar dirinya dapat keluar dari sana. Yang akhirnya Mads berhasil keluar dari sana tanpa sehelai benang pun. Setelah itu Mads kesana kemari mencari pertolongan, namun sayangnya Mads tidak menemukan seorang pun. Bahkan Mads sendiri tidak tahu di mana dirinya berada saat ini. Tak lama Mads menemukan air terjun dan ia membersihkan dirinya, lalu menggunakan kaos yang ditemukannya untuk menutupi. Sudahlah. Sedangkan Rachel berusaha melepaskan rantai yang mengikatnya, namun hasilnya sia-sia. Hingga akhirnya Rachel menemukan potongan kayu disusul dengan kedatangan orang membawakan makanan dan minuman, yang ternyata dia adalah Fate yang datang. Rachel meminta bantuan Fate mencarikan sesuatu untuk melepaskan ikatannya, namun Fate malah pergi begitu saja. Sementara Mads akhirnya menemukan dua orang pria lagi camping. Di sana Mads meminta tolong kepada mereka dan menjelaskan semua tentang apa yang dirinya dan Rachel alami. Namun mereka malah menganggap Mads sedang dalam keadaan mabuk. Yang akhirnya Mads tidak punya pilihan selain mengajak mereka berdua baku hantam. Setelah itu Mads menawarkan win-in solution, di mana mereka menunjukkan arah menuju jalan raya dan Mads memberikan pisau kepada mereka untuk membuka ikatannya. Di tempat lain Luke dan David datang menemui Agnes. Di sana mereka yang menyadari Agnes ingin mempunyai anak laki-laki menawarkan solusi kepadanya, yaitu dengan cara membiarkan Luke dan David mantap-mantap dengan Rachel, yang siapa tahu Rachel akan melahirkan anak laki-laki. Namun Agnes yang mendengarnya marah dan menyuruh mereka untuk pergi. Luke dan David yang belum pernah merasakan hal itu akhirnya nekat menemui Rachel di gudang. Yang untungnya Mads datang di waktu yang tepat dengan membawa pipa besi. Luke dan David pun tewas di tempat. Sementara Rachel lega melihat Mads masih hidup. Rachel memberitahu anak mereka sudah lahir dan dia perempuan. Lalu Mads membongkar ikatan Rachel. Dan saat itulah suara pipa besi terdengar oleh Agnes. Dan Bobby segera mengeceknya. Ketika Rachel dan Mads ingin keluar dari gudang, di sana sudah ada Bobby dengan senjatanya. Sontak Mads melindungi Rachel membiarkan dirinya tertembak. Kemudian Bobby membuat Rachel pingsan. Rachel pun kembali diikat di dalam gudang. Lalu saat tersadar Rachel melihat Fate sedang berusaha membongkar ikatan rantainya. Dan ternyata Fate juga diikat di sana. Sementara di rumah Bobby melihat Agnes merias Luke dan David. Agnes yang menganggap Luke dan David masih hidup diminta Bobby untuk merelakan kepergian Luke dan David. Dan akhirnya mereka menguburkan Luke dan David di padang rumput di mana terdapat 3 batu nisan di sana. Lalu Bobby mengajak Agnes untuk pulang. Namun Agnes yang masih belum bisa merelakannya menyuruh Bobby untuk pulang duluan. Sementara Fate dan Rachel akhirnya bisa membongkar batu bata yang terhubung dengan rantai. Kemudian mereka melepaskan rantai di lehernya dengan tang. Disusul dengan pergi menuju rumah Bobby dan Agnes untuk mengambil bayinya. Rachel nampak senang namun tidak lama Bobby datang. Di sana Rachel dan Fate bersembunyi di dalam lemari dan Bobby kembali pergi setelah mengambil alat pompa ASI. Setelah sampai di gudang, Bobby yang tidak menemukan Rachel segera mengambil senjata dan kembali ke dalam rumah. Namun kali ini Rachel tidak bersembunyi.
Rachel meminta membiarkan dirinya memberikan ASI secara langsung tanpa dipompa. Setelah Bobby setuju, ternyata Rachel hanya menggendong kain. Rachel pun dengan cepat menusuk Bobby dengan pisau hingga tewas. Setelah itu, Rachel bergegas mengambil ponsel milik Bobby dan menelpon polisi. Bersamaan dengan datangnya Agnes yang melihat kunci masih nyantol di gudang senjata, Agnes pun mengambil senjata dan menunggunya di luar lalu pergi dengan traktor entah kemana. Sementara Rachel dan Ellie perlahan keluar dari rumah dengan membawa senjata milik Bobby. Di sana mereka bergegas ke mobil namun tidak menemukan kunci mobilnya. Sedangkan Agnes ternyata memantau mereka dari jauh. Dan tiba-tiba Agnes mendekati Rachel, begitupun dengan Rachel yang turun dengan senjatanya. Di sana mereka saling tembak-tembakan. Namun rata-rata tembakannya meleset. Rachel yang terluka di bagian tangan dan kaki berusaha menahan Agnes yang ingin mengambil bayinya. Hingga akhirnya Rachel berhasil menjedotkan kepala Agnes ke tanah. Rachel dan Ellie pun berjalan keluar disusul dengan datangnya polisi dan ambulan. Namun tiba-tiba Agnes yang masih hidup datang dari balik ambulans yang untungnya polisi berhasil melumpuhkannya. Kemudian Rachel mengatakan bahwa dirinya bersama seorang gadis bernama Ellie yang telah hilang selama berbulan-bulan. Namun seketika Ellie hilang begitu saja. Yang ternyata 3 batu nisan itu salah satu diantaranya adalah milik Ellie. Rachel dan bayinya pun dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, jadi ternyata selama ini Rachel dibantu oleh Ellie yang tidak kasat mata. Dan keluarganya Agnes yang aneh dan eksentrik melakukan hal serupa kepada orang lain sebelum Rachel datang. Di mana Agnes dan Bobby yang tidak mempunyai keturunan menggunakan opsi lain untuk memilikinya, yaitu dengan cara menampung orang-orang yang tersesat atau singgah ke rumahnya. Terutama sebuah keluarga yang membawa anaknya dan sedang hamil, seperti Rachel, untuk mereka adopsi di kemudian harinya. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.